Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tercinta dengan dipandu oleh tayangan video ini. Di tengah keresahan yang kita rasakan bersama akan penyebaran virus corona COVID-19 ini, mari kita menyatukan hati untuk tetap mengingat dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara, Majelis GKJ Ceper membuat 3 buah video di setiap minggunya. Video pertama adalah video panduan ibadah umum. Video kedua adalah video panduan persekutuan pemuda remaja. Dan video yang ketiga adalah video panduan untuk sekolah minggu. Kiranya dengan adanya ketiga video tersebut, iman kita tetap tumbuh dan terpelihara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persembahan mingguan silakan dikumpulkan kepada pengurus blok masing-masing dan akan dihimpun kepada bendahara wilayah. Apabila warga memerlukan informasi berkaitan dengan pelayanan gereja, dipersilakan menghubungi majelis pendamping blok masing-masing. Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, Majelis Gereja Ceper membuka pos persekutuan khusus peduli kasih COVID-19 yang akan dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kebijakan social distancing. Bagi saudara-saudara yang tergerak untuk memberikan bantuan persembahan bisa dikumpulkan melalui majelis pendamping blok ataupun pengurus blok masing-masing. Saudara, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Tuhan Yesus telah kembali ke surga, kembali kepada kemuliaan Bapa. Lalu bagaimana dengan para murid? Mereka pada saat ini sedang menunggu hadiratnya Roh Penghibur, Roh Kebenaran, yakni Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk bersaksi. Seperti halnya terang sang surya yang menyinari semesta, kasih Allah akan senantiasa menyertai kita. Terang matahari yang menghangatkan adalah energi bagi kita dan seluruh alam raya ini. Kita pujikan KJ 322 bait pertama dan 2, Terang Matahari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan landasan firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Betapa sempurnanya Tuhan Allah dengan kasih-Nya, dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Hukum kasih merupakan tuntunan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi bagaimanakah dengan hati kita? Hukum kasih yang setiap minggu kita dengar dan hayati seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Kita belum dapat menyatakan kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Allah, seperti yang tertulis dalam hukum kasih ini. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menaikkan Kidung Jemaat 33 bait pertama dan 2. Suaramu ku dengar.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sabda Allah, mari kita berdoa bersama. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan saat ini kami merindukan sapaan-Mu melalui firman-Mu yang suci. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Allah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Demikianlah sabda Tuhan. Diberikan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah ini dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada saat ini tentu waktu yang berbahagia karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bertepatan dengan Hari Raya saudara-saudara kita umat Muslim. Ya meskipun kita tidak ikut merayakannya, tapi kita ikut merasakan sukacita mereka. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama bergumul dengan firman Tuhan. Dan kalau kita mengingat, di tahun ini ada sebuah tradisi yang tidak dapat kita lakukan bersama-sama menjelang Lebaran. Tradisi yang tidak dapat kita lakukan itu adalah tradisi mudik. Kalau biasanya kita pulang kampung menjelang Lebaran, kalau biasanya kita berkunjung ke rumah saudara kita, berkunjung ke rumah orang tua ataupun simbah kita di luar kota. Tapi pada saat ini karena kebijakan social distancing, kita di rumah saja. Akan tetapi meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tidak berjumpa secara langsung, bukan berarti kita memutus tali silaturahmi.
bukan berarti kita memutus tali persaudaraan kita. Bukan berarti kemudian kita sama sekali tidak mempedulikan saudara-saudara kita yang lain. Kalau biasanya kita sungkem kepada orang tua, sungkem kepada simbah, kepada saudara-saudara secara langsung, untuk tahun ini sungkemnya diganti dengan telepon, dengan video call. Nah, disinilah kita meskipun tidak berjumpa secara langsung, tapi kita mencoba menjaga tali silaturahmi ini tetap terjaga. Demikian pula dengan kehidupan bergereja kita. Seperti saat ini, meskipun kita tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja bersama-sama, tapi melalui tayangan video ini kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing, beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan inilah kesempatan kita untuk menghayati firman Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita masih bergumul dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Disitulah para murid mengalami pergumulan yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada seorang ataupun salah satu para murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan ketidaktahuan para murid akan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Para murid masih mengira Tuhan Yesus datang itu untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ya, pada waktu itu memang Israel sedang dijajah oleh Romawi. Disitulah para murid memiliki harapan Tuhan Yesus datang itu untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial mereka dapat terbebas. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari pergumulan, dari penjajahan bangsa Romawi, bukan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyiapkan para murid, untuk mengader para murid, untuk membentuk para murid dan membekali para murid ini dengan kuasa. Yang nantinya memulihkan itu bukan Tuhan Yesus sendiri, tapi para murid yang diutus inilah yang nanti akan memulihkan kehidupan duniawi. Dan pada saat ini kita pun bersama-sama melihat betapa para murid merasa kehilangan sosok sang guru yang benar-benar dicintainya. Tuhan Yesus telah kembali ke surga. Tuhan Yesus telah kembali ke hadirat Allah. Dan para murid bergumul dengan keadaan mereka pada waktu itu. Tentu ini adalah langkah yang tidak mudah. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, bukan untuk melemahkan para murid, tapi justru untuk menguatkan para murid. Ketika Tuhan Yesus melayani, tentu ada keterbatasan fisik, keterbatasan bagaimana Tuhan Yesus memiliki tubuh manusia yang tidak dapat melayani di banyak tempat. Ketika Yesus melayani di Yerusalem, tentu Tuhan Yesus tidak dapat melayani di tempat yang lain. Ketika Tuhan Yesus melayani di tempat yang lain pun, Tuhan Yesus tidak dapat membagi dirinya. Inilah keterbatasan Tuhan Yesus di dalam pelayanan, yang kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid agar bagaimana semangat pelayanan ini dilanjutkan oleh para murid, agar bagaimana para murid ini menyebar ke seluruh dunia, memulihkan keadaan dunia yang pada saat itu sedang rusak. Para murid diutus dengan kuasa untuk membagikan kasih, untuk menjadi berkat, untuk berbagi sukacita dan kabar kebaikan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti ilustrasi di awal tentang meskipun kita tidak mudik, meskipun kita tidak berjumpa langsung dengan orang tua, simbah, ataupun saudara-saudara kita yang ada di kampung atau di tempat yang jauh dari domisili kita, tapi bukan berarti semangat silaturahmi, semangat persaudaraan ini kemudian terputus. Tidak. Meskipun tidak berjumpa secara langsung, tapi tetap ada ikatan kebersamaan, tetap ada ikatan persaudaraan, tetap ada ikatan silaturahmi. Murid-murid yang ditinggalkan Tuhan Yesus pun juga demikian. Meskipun Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka, tubuh Tuhan Yesus yang telah kembali ke surga, bukan berarti Tuhan Yesus tidak meninggalkan apa-apa kepada para murid. Tuhan Yesus meninggalkan semangat pelayanan. Tuhan Yesus meninggalkan semangat untuk mengasihi, semangat berkorban. Dan inilah yang menjadi semangat para murid untuk melanjutkan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan hingga pada saat ini kita pun juga melanjutkan estafet itu. Kita pun juga melanjutkan karya penyelamatan Tuhan Yesus. Kita melanjutkan karya pemulihan Tuhan Yesus. Kita melanjutkan kasih Tuhan Yesus dan bagaimana kita melayani seperti Tuhan Yesus telah melayani kita. Tentu ini adalah tanggung jawab kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya membagi-bagi berkat, membagi-bagi keselamatan. Tuhan Yesus datang itu juga mengutus, membagi-bagi tugas, membagi-bagi tanggung jawab, agar para murid yang diutus itu melanjutkan karya yang nyata di dunia. Nah, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita pun diutus seperti para murid. Kita diutus untuk saling berbagi. Kita diutus untuk saling menguatkan. Meskipun Tuhan Yesus tidak menyertai kehidupan kita secara fisik, tapi rohnya, tapi semangatnya, tapi ajaran dan teladannya itu ada dan senantiasa menghidupi langkah kita bersama. Oleh karena itu, mari bersama pada saat ini kita melanjutkan karya Kristus, karya yang belum selesai, karya yang harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan, yaitu karya pelayanan, karya kasih, karya pengorbanan. Sehingga di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi ajaran Kristus, apa yang menjadi teladan Kristus, itu hidup, itu menjadi wujud nyata cinta kasih Allah kepada dunia, yaitu dengan kita, murid-murid yang diutus untuk membagikan kabar keselamatan dan kabar sukacita. Selamat bersama-sama dengan saudara-saudara kita umat Muslim untuk merasakan sukacita bersama. Selamat menjalin tali silaturahmi, selamat menjalin tali persahabatan, dan mari kita lanjutkan karya Kristus yang nyata dalam hidup ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang kami rasakan saat ini. Engkau masih memelihara kami dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang ada dalam hati kami. Bersama-sama dengan keluarga kami, Engkau melindungi, Engkau melingkupi, dan Engkau sendirilah yang melimpahkan berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika Engkau telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya di dalam pengorbanan itulah bagaimana kami Engkau sucikan dari dosa-dosa kami.
Kami bersyukur Tuhan pada saat ini meskipun kami tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja, akan tetapi di dalam peribadatan keluarga ini kami merasakan bagaimana Engkau pun hadir, bagaimana Engkau pun menyertai kami. Dan tuntunlah kami Tuhan di dalam peribadatan kami sehingga apa yang kami dengarkan sebagai sabda-Mu yang suci dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penerang, dapat menjadi penuntun dalam hidup kami semua. Pada saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, baik itu karena penyakit ataupun karena kondisi mereka yang sudah lanjut usia ataupun adioswo. Kami serahkan Ibu Sabikis, Ibu Sri Slamet, Bapak Minto, Ibu Sinu, Ibu Sri Salami, Ibu Sumiati, Bapak Eswianto, Bapak Santoso, Ibu Gito, Ibu Harto, Bapak Sastro Daryono, Ibu Sri Hartini di Pokak, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Berkati mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, pulihkanlah mereka dan berikan mereka kekuatan. Kami yakin di dalam Engkau senantiasa ada mukjizat dan pengharapan. Berkatilah mereka Tuhan, hiburlah hati mereka, dan senantiasa wujud nyatakanlah damai sejahtera di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan dalam tubuh mereka tersebut. Saat ini pun kami menyerahkan petugas medis, para dokter, para juru rawat, para ahli ataupun tenaga medis yang berjuang setiap hari untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terdampak virus COVID-19. Berkati mereka Tuhan, berikan pemulihan, berikan damai sejahtera, berikan penghiburan, meskipun mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, tapi kami yakin pengorbanan mereka adalah uluran tangan-Mu, adalah wujud nyata cinta kasih-Mu. Engkau memakai mereka sebagai sarana untuk memulihkan kehidupan kami. Berkati para dokter, juru rawat, tenaga ahli medis, agar mereka senantiasa dapat bekerja dengan kesungguhan hati. Dan pada saat ini pun kami menyerahkan Tuhan kehidupan bersama kami di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah kehidupan masyarakat kami, agar kami dapat benar-benar mewujud nyatakan damai sejahtera dalam hidup ini. Terkhusus ketika kami saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami menghayati Hari Raya Idul Fitri. Mampukan kami untuk menjalin tali silaturahmi dengan saudara-saudara kami, sehingga kami dapat saling menghargai satu dengan yang lain di tengah-tengah perbedaan ini. Berkati juga pemerintah kami Tuhan di dalam menata kehidupan bangsa dan negara ini. Meskipun tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Engkau memakai pemerintah kami, Engkau memakai Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan jajaran kabinet kementerian, dan juga setiap pemimpin yang Engkau pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mampukan kami untuk bersama-sama mewujud nyatakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih damai sejahtera, dan kami yakin Engkau sendirilah yang memiliki rencana yang indah atas bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, kami pun menyerahkan persekutuan kami di Gereja Kristen Jawa Ceper, di mana kami saat ini meskipun tidak dapat bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi dengan adanya ibadah di dalam keluarga, mampukan kami untuk menghayati kasih setia-Mu, dan kami pun menghayati berkat-Mu. Mampukan kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, agar gereja-Mu di GKJ Ceper bukan hanya sarana kami untuk belajar akan firman-Mu, tapi juga sarana kami untuk melakukan firman-Mu dan mewujud nyatakan kasih bagi sesama kami, sehingga kehidupan gereja kami dapat menjadi sarana berkat bagi mereka yang membutuhkan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam kuasa-Mu, ke dalam rancangan-Mu. Berkatilah kami, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat hidup di dalam terang kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah ibadah ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan persembahan ucapan syukur kehadirat-Nya. Untuk itu sebagai dasar untuk kita mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan, maka kita akan membacakan firman Allah yang kita ambilkan dari Kejadian 4 ayat yang keempat. Yang demikian firman Allah. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Demikianlah saudara-saudara kasih, firman Allah sebagai dasar untuk mempersembahkan kehadirat Tuhan. Mari kita wujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Jemaat dipersilakan memasukkan persembahan ke dalam amplop atau kantong yang tersedia, dan selanjutnya akan dihimpun oleh pengurus blok masing-masing. Saudara yang terkasih, mari persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita aturkan ke hadirat Allah dengan doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang maha mulia, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang di surga, di tengah-tengah ibadah ini, kami hamba-hamba-Mu mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Yang persembahan itu kami ambilkan dari pemberian Tuhan yang sangat melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, Engkau berkatilah persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, atau persembahan yang lain juga seperti persembahan peduli COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak adanya Corona-19 yang merambah di negara kita Indonesia. Bapa kami yang di surga, persembahan kami ini tidak sesuai dengan pemberian Allah yang sangat melimpah ruah di dalam hidup kami. Tapi tolong Tuhan, jangan dipandang besar kecilnya persembahan kami ini, tapi lihatlah hati kami yang kami mempersembahkan dengan tulus hati. Untuk itu Bapa, persembahan-persembahan ini Kau berkati. Kami percaya akan berkat-Mu, persembahan ini bisa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang ditugaskan untuk mengelola dan membelanjakan persembahan ini, tolong berilah roh kejujuran dan kedisiplinan dan kebijaksanaan, karena pemberian Tuhan harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Bapa di surga, demikianlah permohonan kami yang tidak sempurna ini. Kami
mohon untuk kesempurnaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Persembahan kami aturkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama umat percaya sedunia kita mengikrarkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.